Assalamualaikum. Buat kalian yang baru lihat dan baru gabung channel aku, salam kenal. Semoga teman-teman di rumah sehat terus ya, amin. Ikutin kegiatan aku ya, ini kegiatan aku beberapa hari. Jadi aku tuh ini ada sekitar 2 atau 3 hari ya, aku gabungin aja karena tuh aku kegiatannya nggak terlalu panjang hari-harinya. Dan seperti biasa setiap sore ini aku seringnya di Jogja ini lagi hujan terus, jadi nggak banyak berkegiatan di luar. Kalau misalkan di rumah juga aku juga jarang ya, kalau sore-sore itu udah kayak tentrem gitu loh, adem, suami udah pulang, terus juga anak mainan. Jadi ya kegiatannya juga di rumah. Kalau sore juga aku jarang untuk beberes ya, jadi aku nggak bisa nge-record kegiatan aku beberes kalau sore hari gitu, soalnya emang jarang ya, kan aku tuh seringnya kalau nggak malam ya pagi-pagi banget gitu. Soalnya kalau misalkan aku lagi beberes terus udah aku record, baru aja mau mulai tapi anak aku udah ngajak main atau enggak emang lagi bener-bener lagi dirusuhin gitu ya, lagi di kerja sama bareng gitu sama anak aku untuk beberesnya bareng, ya udah aku stop dulu dari recordnya, kasihan kan anak aku butuh perhatian. Oke, langsung aja ke video aku ini. Aku tuh pagi-pagi mau sarapan soto karena anak aku tuh request soto, teman-teman. Dia lagi suka yang berkuah-kuah gitu. Terus aku nggak lama ya, cuman sarapan aja sebentar. Itu tuh tadi sotonya tuh soto koya gitu, jadi rasanya tuh gurih dan anak aku tuh suka banget sama koya. Pokoknya turunan bapaknya banget lah, koya kayak gitu tuh bisa nambah-nambah terus. Selesai terus sarapannya, aku lanjut lagi untuk beli beberapa sayuran ya. Ini termasuknya aku beli nangka muda karena suami aku katanya request mau nangka muda dibikin rendang. Lumayan aja ya, ternyata suami aku tuh suka banget rendang nangka muda ini. Aku bilang mau pakai daging enggak, terus juga aku di pasar tuh nggak tahu kalau beli dagingnya di mana. Aku seringnya tuh di Superindo. Nah ini tuh karena pagi-pagi dan Superindonya belum buka ya, jadi ya udah ya lumayan ya, hemat banget. Suami aku juga ditanyain, katanya nggak usah pakai daging lah gitu, ininya aja nggak apa-apa. Ya udah ya, seneng banget kan, lumayan hemat gitu. Soalnya juga di rumah aku punya ayam ungkep, jadi ini rencananya hari ini aku mau masak rendang nangka muda, terus aku juga nanti bikin sambal ijonya, sama nanti tinggal goreng ayam, sama bisa tambahin telur dadar yang kayak di masakan Padang bener-bener gitu ya. Pokoknya ini ala-ala aja, jadi rasanya juga seenak menurut aku aja gitu ya, menurut aku dan suami. Udah mana pakainya juga bumbu instan gitu, yang penting rasanya mendekati lah ya. Oke, ini tuh aku tuh mau cuci dulu ya nangka mudanya, terus aku tuh rendam pakai air panas dicampur garam. Nggak tahu ini aku bener nggak ya cara ngolah nangka muda ini, soalnya kan masih ada getahnya juga ya, tapi nggak terlalu banyak alhamdulillah. Jadi aku tuh tadi yang penting kerendam pakai air panas sama garam aja. Terus sambil nunggu direndam ini aku lanjut juga ya untuk metik-metikin cabai hijaunya. Nah ini aku tuh beli cabai hijaunya tuh 3.000 aja, tapi aku pakai semuanya ya biar banyak gitu sambalnya nanti. Terus aku pakai bawang putih juga, ini cuman 2 biji biar untuk nambahin aromanya aja ya. Kalau misalkan nggak pakai bawang putih juga nggak apa-apa, kalian mau pakai cabai hijaunya aja juga nggak apa-apa. Sambil nunggu cabai hijaunya adem dulu ya, terus ini aku dilanjut aja untuk langsung numis-numis bumbunya, karena ini tuh udah lumayan lebih dari sejam juga aku rendam nangkanya itu tadi ya, karena aku nggak sempat untuk ngeracik-ngeracikin bumbu-bumbunya. Jadi aku jalan ninjanya seperti biasa ya, pakai bumbu racik instan yang rendang. Aku tuh lumayan bisa loh teman-teman, aku lumayan pamer ya, aku tuh sebenarnya bisa masak rendang yang bener-bener pakai bumbu manual ya, maksudnya bumbu bikin sendiri gitu ya, nggak pakai bumbu instan gitu. Aku tuh bisa karena pas lebaran Idul Adha 2 kali ini aku tuh bikin rendang terus dan bener-bener pakai bumbu bikinan sendiri ya. Resepnya itu aku lihat dari beberapa video ya dari YouTube atau dari TikTok gitu. Aku lihat dan ternyata ada salah satu resep yang membuat lidah aku tuh cocok, dan aku juga bagi sama ibu mertua ya pas hasil rendang aku itu. Ternyata ibu mertua tuh bilangnya enak banget, nggak percaya kalau itu tuh bikinan mantunya sendiri gitu loh, dengan tangannya sendiri.
Nah, ini step selanjutnya. Tadi setelah bumbu racik instannya ditumis, kita bisa kasih aromatik, atau enggak kalau misalkan kalian enggak terlalu suka aromatik juga nggak apa-apa. Tapi ini tuh udah dari bumbu instannya juga udah enak ya. Terus dikasih kuahnya itu sesuai selera kalian. Nah, tapi tuh ternyata ini tuh aku terlalu kebanyakan nangka sama airnya, sedangkan aku tuh bumbu rendangnya cuma beli satu. Harusnya dengan porsi sebanyak ini bumbu racik instannya itu aku pakainya 2. Ya udahlah, nggak apa-apa ya, udah jadi bubur ya, nasi udah jadi bubur, tinggal pakai kerupuk dan pakai ayam suwir. Maksudnya ini udah terlanjur dijadiin pengalaman aja. Berarti kalau misalkan dengan porsi segini itu kita bisa tambahin bumbu racik instannya. Tapi kalau misalkan emang bumbu racik instannya punya satu, ya lebih baik nangka sama kuahnya itu dikurangin aja. Jadi tuh ini aku udah nanya ya sama suami aku, ini mau dipakai semua apa enggak nangka mudanya, tapi bilangnya mau dipakai semua aja, nggak apa-apalah, cukup gitu katanya. Untuk mempersingkat waktu sambil nunggu rendang nangkanya itu agak surut, terus ini aku lanjut untuk bikin sambal hijaunya. Dan ini ada tangan mungil anak aku, dia katanya mau yang pencet-pencet gitu, tapi tenang aja ya, ini aman karena aku juga ngeliatin gitu ya. Dan dia nggak pegang kabelnya juga, jadi dia cuman pegang pencetannya aja. Pokoknya ini juga udah dengan pengawasan aku sendiri. Nah, ini tadi aku chopper aja semuanya yang udah aku rebus, cabai dan bawang putihnya. Ditambah air sedikit aja ya, karena kan ini aku pakainya chopper bukan pakai blender, jadi nggak terlalu halus hasilnya. Lebih enakan yang teksturnya seperti ini ya dibandingkan yang terlalu halus untuk cabai hijau atau sambal hijau rendang ini. Jadi biar lebih berasa banget, soalnya kalau di blender itu malah jatuhnya kayak green tea teman-teman. Aku tuh pernah ya nge-blender cabai hijau yang bener-bener super lembut tuh jatuhnya kayak saus green tea gitu loh. Karena anak aku lagi pengen sama aku, jadi ini dilanjut sama suami aku ya untuk numis cabai hijaunya yang tadi udah dicop. Nah, ini tuh cuma ditumis beberapa menit ya, tapi lumayan sampai minyaknya itu keluar banget. Terus bisa ditambahin seasoning, bisa pakai garam atau kaldu jamur, atau kalian pakai micin juga nggak apa-apa. Pokoknya sesuaiin sama lidah kalian aja. Dan tadi tuh aku tinggal goreng ayam atau enggak goreng telur dadar aja, udah enak banget. Itu alhamdulillah ya, aku cukup untuk 2 hari teman-teman, jadi lumayan ngirit juga dengan nangka sebanyak itu. Nah, ini kegiatan aku sorenya, aku tuh lanjut hujan-hujan habis nemenin suami aku habis tambal ban mobil ya. Terus sambil aku buka kaca jendelanya karena tuh aroma hujan tuh enak banget ya teman-teman. Dilanjut ini aku mampir ke toko merah karena aku malah kepengen es krim, nggak tahu kenapa, padahal tuh lagi hujan-hujan dingin malah kepengen es krim. Nah, ini aku beli 3 karena yang satunya ini yang coklat ini promo gitu ya, buy one get one, jadi lumayan aja. Ya udah aku beli yang coklat ini sama yang strawberry ini. Lanjut kita bayar ke kasir. Dilanjut lagi ini keesokan harinya, pagi-pagi aku tuh mau jajan gitu, padahal ini tuh hari Senin teman-teman. Dan suami aku juga kerjaannya udah kelar, jadi pas pagi-pagi ini tuh kita bisa jalan-jalan bentar. Kan biasanya kita tuh jalan-jalannya sore ya kalau misalkan nggak weekend, tapi ini jadi kita keluar rumah bentar sambil cari jajanan, karena ingat kalau ini tuh weekday dan anak-anak kan pada sekolah gitu ya, jadi di depan SDC gitu tuh banyak makanan atau jajanan. Tapi karena ini kita tuh terlalu pagi, jadi jajanannya cuman baru ada 3. Biasanya kan di sini tuh rame gitu ya, paling rame tuh kalau misalkan jam-jam istirahat sekitar jam 9 atau jam 10-an gitu. Ini tuh SD-nya depan-depanan sama lapangan Minggiran, ini namanya daerah Minggiran. Dan ternyata tuh kemarin pas hujan deras banget itu salah satu pohon besar yang ada di lapangan itu tuh tumbang, dan ternyata tuh kena motor yang lagi pada diparkir di situ teman-teman. Lumayan ya, ada 4 atau 5 motor gitu yang kena, kasihan banget ya kan. Itu kalau itu kan gak ada ganti rugi juga ya, karena kan itu bencana di luar dugaan gitu.
jajannya cepet, jadi kita makannya di jalan aja. Terus ini lanjut, aku mampir ke Pasar Prawiro Taman. Nah ini yang sebelumnya aku bilang ya, di video sebelumnya ini aku tuh beli ikannya di temennya suami aku. Nah ini aku mampir lagi ke sini karena kan ikan-ikan di sini lumayan seger. Sambil belanja atau sambil beli ikannya, suami aku ngobrol juga ya sama temennya itu, biarin aja. Sekalian nunggu ikannya dibersihin, aku juga mampir di tukang sebelahnya ya, ada sayur-sayuran. Jadi aku mampir dan beli sayur untuk 2 hari aja. Terus aku langsung nih ya lanjut ke swalayan karena tuh susu anak aku tuh habis ya, susu kotak yang ultra meme yang plain ya, yang gak rasa-rasa ini aku belinya. Dan sama aku beli beberapa barang yang udah habis juga di rumah. Cuma sebentar ya karena itu jam segini tuh udah panas banget nih, sekitar jam 10-an tuh bener-bener terik. Totalnya belanja cuman kebutuhan yang habis aja ya, ini tuh sekitar 130-an sekian gitu, nggak nyampe 150. Lanjut lagi, kegiatan tuh belum selesai ya, nyampe rumah, baru banget nyampe rumah ini aku langsung untuk bersih-bersihin ikannya daripada nanti tuh muncul malasnya ya dan nggak kepegang ikannya, beku duluan. Jadi aku langsung aja bersihin. Dan ini ada ikan lele sama ikan nilainya aku beli sekiloan aja. Tadi juga aku ada beli ikan keranjang ya, itu nggak tahu namanya, ikan tongkol bukan, ikan pindang juga bukan. Jadi aku beli 2 keranjang itu buat aku masak lusa. Aku mau rencananya balado aja. Tapi sayang banget ya, lelenya tuh yang aku beli kali ini tuh kayak aku malah takut gitu liatnya, kayak titik-titik gitu tuh aku nggak tahu apa. Aku tuh nanya juga ke suami, ini kenapa, bekas pancingan atau apa gitu, aku nggak paham kan. Tapi kalau untuk nilainya itu seger seperti biasanya. Aku baru beli lele di temennya suami aku ini baru kali ini aja ya. Dan lele yang tadi ada bunder-bundernya itu tuh cuman 1 biji sih, jadi aku tuh buang aja karena aku kan takut sendiri ya, daripada misalkan aku nggak yakin untuk makannya, jadi lebih baik aku buang. Untuk lelenya ini aku ambil yang sekilo ukuran sedang ya, isinya tuh 8. Dan ini tuh aku rencananya mau bikin mangut lele, tapi ternyata kunyit sama daun kemanginya itu aku nggak beli gitu, kelupaan. Jadi next aja aku bikin mangut lelenya. Nanti kalau misalkan aku mampir lagi ke pasar, semoga aja aku ingat ya untuk beli daun kemanginya biar jadi gitu. Soalnya udah dari beberapa hari atau beberapa minggu lalu tuh aku kepingin banget mangut lele, terus pakai cabai utuhnya tuh yang banyak gitu, jadi biar ngeletusnya tuh pedes enak gitu. Jadi ini aku lele sama nilainya tuh aku marinasiin aja dulu, terus aku simpen dulu aja ya lelenya di kulkas. Kalau nilainya ini mau langsung aku olah aja, tapi semuanya sama-sama aku marinasi, cukup pakai daun jeruk sama garam aja, soalnya kan ini mau kita olah jadi masakan lain lagi gitu. Kalau digoreng aku ya pasti pakai bumbu-bumbu lain atau enggak pakai bumbu racik instan yang ikan goreng itu ya. Tapi kan ini mau dibikin ada bumbunya lagi, jadi cukup pakai garam pak sama daun jeruk gitu, biar nggak terlalu amis. Nanti kalau misalkan dimarinasi bisa kita bilas lagi atau bisa kita langsung goreng juga, itu udah enak. Ini ikan nilainya itu aku sisain 2 ya di kulkas untuk aku goreng biasa aja untuk anak aku, karena yang 3 ini mau aku bikin pesmol. Teman-teman di rumah udah pada pernah masak pesmol belum? Jadi ini tuh aku kali pertama bikin pesmol ikan nila sendiri ya, karena aku tuh lihat postingan Janice and Bibu gitu, kasih makan anaknya itu pakai menu pesmol nila. Tak jadi aku mau nyobain untuk anak aku, mudah-mudahan aja dia suka ya. Dan alhamdulillah ya, meskipun baru gitu di lidahnya dia tuh mau nyobain walaupun nggak habis banyak, tapi nggak apa-apa ya, kan nyobain menu baru biar dia tuh terbiasa. Misalkan aku masak ini lagi, jadi dia udah kenal dan mau dan lahap gitu, amin. Sebelum aku bikin pesmol ya, di video selanjutnya aja nanti untuk aku masak pesmolnya. Ini aku marinasiin dulu ikan nilainya pakai garam sama daun jeruk juga, nggak perlu lama-lama ya, cukup setengah jam aja tuh udah cukup. Terus digoreng kering dulu sebelum kita olah pakai bumbunya.
segitu aja kegiatan aku 2 hari ini. Makasih yang udah mau temenin, dan makasih untuk kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa tunggu video aku selanjutnya. Bye bye.